Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Karena Engkau bilang Tuhan, kesaksian kita Tuhan dengan darah anak domba, iblis kalah ya Tuhan. Iblis sudah dikalahkan, Engkau sudah mati di kayu salib untuk menebus Tuhan dosa-dosa kami ya Tuhan, menebus kami Tuhan. Dosa-dosa kami sudah diampuni dan kami percaya Tuhan, mujizat sudah terjadi. Terima kasih Bapa dalam surga untuk kerukunan ya Tuhan. Mazmur 133 Tuhan, untuk setiap kami ya Tuhan, untuk Ibu Julia dan Bapak Tuhan, Lukas Tuhan, kedua mereka Tuhan, Engkau restorasi ya Tuhan, Engkau pulihkan, Engkau membuat keluarga mereka rukun, bahkan Tuhan Engkau memberikan terobos-terobosan yang baru ya Tuhan, dan Engkau menyembuhkan juga Tuhan, segala sakit penyakit, segala apapun yang tidak berkenan Engkau sudah angkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Begitu juga setiap orang yang ada di sini ya Tuhan. Tuhan bebaskan, lepaskan dari segala yang jahat Tuhan. We renounce and we declare that God is good. God is good Tuhan. Engkau yang sudah membebaskan, melepaskan Tuhan. Setiap Tuhan sakit penyakit yang ada di sini ya Tuhan, orang-orang ya Tuhan. Engkau menyembuhkan Tuhan hati ya Tuhan. Engkau menolong ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau menyelimuti kami dengan kasih-Mu. Pertolongan-Mu sungguh indah ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita sembah Dia 1 menit. Haleluya. Ayo sama-sama. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau hadir di sini. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Amin. Terima kasih Pak Agus Manta, Pak Dharma dan teman-teman yang saya kasihi semua di sini, para senior dari FGB Men dan juga Ladies of the Fellowship. Tuhan Yesus memberkati. Pak Dirpo Darpito juga terima kasih. Saya diingatkan yang pertama, Tuhan, Tuhan. Waktu Matius 7, 21, 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu. Menyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Yang kedua yang Tuhan ingatkan adalah di Lukas 10, 17, 20, 70 murid. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu
ada terdaftar di surga. Terima kasih. Kenapa yang Matius 7:5, apa bedanya gitu? Jawabannya di Matius 7:15-20. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah arah dari rumput duri? Demikianlah pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Amin. FGB men, LOF, be strong in the Lord. And His banner over us is love. Saya hari ini akan baca firman banyak Pak, supaya ya. Firman Tuhan berkata di 2 Petrus 1:2-11, barangkali kalau ini. Saya baca, kiranya kamu senantiasa hidup tenang dan menikmati kebaikan Allah Bapa di surga yang berlimpah-limpah. Karena kamu semua sudah mengenal Allah Bapa dan Yesus Tuhan kita. Dengan kuasanya sendiri, Allah Bapa di surga sudah memberikan segala sesuatu yang kita perlukan untuk menjalani hidup yang sesuai dengan kehendak-Nya. Semua berkat rohani itu diberikan kepada kita karena kita benar-benar mengenal Allah Bapa di surga yang sudah memanggil kita oleh karena kemuliaan dan kebaikannya. Seperti tadi kesaksiannya. Melalui kemuliaan dan kebaikannya itu, Allah Bapa di surga juga sudah menjanjikan banyak hal yang berharga dan sangat besar kepada kita. Oleh janji-janjinya itu, kita menerima Roh Allah sendiri dan dipersatukan dengan Dia. Sehingga kita tidak lagi terikat pada segala macam dosa yang disebabkan oleh keinginan-keinginan badani yang jahat. Dosa itu sedang menguasai dunia ini seperti penyakit menular yang mematikan. Oleh karena segala pemberian dan janji Allah itu, janganlah kalian sekedar percaya, tetapi berusahalah dengan sungguh-sungguh untuk menjalankan keyakinan yang kalian percayai. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepadamu imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Jadi kasih bukan hanya kepada saudara-saudara di sini atau tubuh Kristus saja, tapi untuk semua orang. Caranya yang pertama, saya baca. Pertama, hiduplah dengan melakukan perbuatan baik. Contohnya adalah Ruth. Ruth, kita tahu dia adalah seorang Moab ya. Dia bukan orang yang percaya. Saya akan cerita singkat aja ya Pak ya. Kita udah tahu semua cerita soal Ruth. Dan Ruth dia mau mengikuti Naomi gitu. Dan Tuhannya Naomi. Padahal juga Naomi sudah bilang, kenapa enggak kamu lebih baik kembali kepada orang tuamu dan kamu bisa menikah lagi gitu. Dan bisa juga menyembah Allahmu, kembali kepada Allah mereka sendiri gitu. Tapi luar biasa, kalau Oprah melakukan itu, Ruth tidak gitu. Dia tetap mau mengikuti Naomi gitu. Dan kita tahu ceritanya, saya baca aja sedikit. Tetapi jawab Ruth, janganlah menyuruhkan untuk meninggalkanmu. Kemana ibu pergi, aku akan pergi. Di mana ibu tinggal, di situ pun aku akan tinggal. Bangsamu menjadi bangsaku,
dan Allahmu menjadi Allahku. Dan di mana ibu meninggal, di situ pun aku akan meninggal dan dikubur. Aku akan memohon kepada Tuhan untuk menghukumku kalau aku tidak menepati janjiku ini. Hanya kematian yang akan memisahkan kita berdua. Karena Naomi melihat bahwa Ruth telah bertekad tidak mau mengubah keputusan untuk ikut bersamanya, maka dia berhenti menyuruhnya untuk pergi. Demikianlah kisah kepulangan Naomi dari negeri Moab bersama Ruth, menantunya yang berasal dari Moab. Mereka tiba di Bethlehem pada awal musim panen jelai. Jadi luar biasa, yang pertama adalah hiduplah dengan melakukan perbuatan baik. Kita tahu hasil dari akhir dari hidup Naomi dan Ruth. Mereka semua diberkati dan dari keturunan Ruth dan Boaz mereka dapat keturunan yang luar biasa, di mana itu adalah silsilah dari Raja Daud dan juga Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua adalah milikilah pengetahuan tentang cara hidup yang bijaksana. Saya ambil cerita singkat-singkat aja. Dengar baik-baik FGB Men dan juga LOF, kita mendapat pengertian akan Tuhan. Amsal 2 ayat 5. Maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah Bapa di surga. Ini bersambung ya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selama-lamanya. Hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Dengar baik-baik, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Lalu dari Maliaki, lalu orang-orang yang takut kepada Tuhan berbicara satu sama lain. Tuhan mendengar dan memperhatikan apa yang mereka katakan. Orang yang menghormati Dia dan takut kepadanya, ditulis namanya dalam sebuah buku catatan yang ada di hadapannya. Jadi tadi yang seperti yang 70 itu Tuhan Yesus ingatkan mereka. Bukan apa yang kita bisa lakukan gitu. Apa yang Dia sudah lakukan untuk kita dan nama kita ditulis di dalam buku di surga gitu. Tuhan yang Maha Kuasa berkata, mereka akan menjadi umatku pada hari aku bertindak, mereka akan menjadi milik kesayanganku. Aku akan mengasihani mereka seperti seorang bapa menyayangi anak yang mengabdi kepadanya. Umatku akan melihat lagi perbedaan antara nasib orang baik dan orang jahat, antara orang yang berbakti kepadaku dan yang tidak. Yang kedua adalah takut akan Tuhan. Yang ketiga, belajarlah menguasai diri. Saya diingatkan mengenai Yesus Kristus dan memikul salib. Saya akan baca aja. Sebab Galatia 5:17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Galatia 5:24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. God's way. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang,
dan saling mendengki. Peringatan keempat, bertahanlah dalam kesusahan. Saya diingatkan soal Ayub. Saya baca aja. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Itu bukan hanya satu kali, tapi Tuhan juga mengingatkan kedua kalinya. Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakan tanpa alasan. Teman-teman, dengar baik-baik. Ayub berkata pada Tuhan, aku Tuhan, ya Tuhan, bahwa Engkau Maha Kuasa. Engkau sanggup melakukan apa saja. Engkau bertanya, mengapa aku berani meragukan hikmat-Mu, padahal aku sendiri tidak tahu menahu. Ini waktu Tuhan sudah mengizinkan Ayub banyak hal yang terjadi dalam hidupnya, dan ini juga bukan hanya di waktu dulu, tapi zaman sekarang pun banyak hal yang bisa terjadi dalam hidup kita. Tapi ini adalah jawaban Ayub, waktu Ayub sudah mengalami di mana anak-anaknya sudah mati, bisnisnya sudah hancur, dan istrinya juga sudah mengingatkan dia supaya jangan lagi menyembah Tuhan. Kenapa harus menyembah Tuhan? Tapi Ayub tetap setia. Inilah jawaban Ayub pada Tuhan. Aku tahu ya Tuhan, bahwa Engkau Maha Kuasa, Engkau sanggup melakukan apa saja. Engkau bertanya, mengapa aku berani meragukan hikmat-Mu, padahal aku sendiri tidak tahu menahu. Aku berbicara tentang hal-hal yang tidak ku mengerti, tentang hal-hal yang terlalu ajaib bagiku ini. Engkau menyuruh aku mendengarkan ketika engkau bicara dan memberi jawaban bila engkau bertanya. Dahulu pengetahuanku tentang engkau hanya ku dengar dari orang saja, tetapi sekarang ku kenal engkau dengan berhadapan muka. Oleh sebab itu aku malu mengingat segala perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Nah, ambillah sekarang, dan Tuhan ingatkan Ayub juga teman-temannya yang mengingatkan dia bahwa dia tuh pasti salah, kalau enggak Tuhan tuh tidak akan membuat dia seperti ini. Dan Ayub tadi apa yang Ayub sudah mengaku, dan Tuhan juga mengingatkan teman-temannya dan mengingatkan Ayub. Nah, ambillah sekarang 7 ekor sapi jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada Ayub. Kemudian persembahkanlah semua ini sebagai kurban bakaran untuk dirimu. Ayub akan berdoa untuk kamu dan doanya akan kuterima. Kamu tidak akan kupermalukan meskipun kamu patut menerima hukuman. Kamu tidak mengatakan yang sebenarnya tentang diriku, sedangkan Ayub mengatakannya. Elifaz, Bildad, dan Jofar melakukan apa yang disuruh Tuhan, dan Tuhan menerima doa Ayub. Barang siapa berkata, ini Yohanes 7:18, berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi dia, bagi Tuhan, yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Ayub tidak mencari kebenaran pada dirinya sendiri, tapi dia mencari pujian ataupun kebenaran oleh Tuhan. Teman-teman, itu adalah yang keempat, bertahanlah dalam kesusahan. Apapun kesusahan kita, apapun yang kita alami, tetap setia dan taat kepada Tuhan. Yang kelima, berusahalah untuk hidup semakin sesuai kemauan Allah Bapa di surga, mau taat dan setia. Saya mengambil semuanya dari kesaksian dari firman Tuhan aja ya, supaya cepat. Yusuf adalah orang yang takut akan Tuhan, dan dia melakukan kasih, dan tidak sewenang-wenang menggunakan kekuasaannya. Saya baca aja, kenapa ini adalah apa yang firman Tuhan katakan. Lalu Yusuf memasukkan mereka ke dalam penjara. 2 hari kemudian Yusuf berkata kepada mereka, karena saya orang yang takut dan hormat kepada Allah,
saya akan membebaskan kalian dengan satu syarat. Kalau kalian benar-benar orang jujur, maka biarlah salah satu dari antara kalian tetap ditahan, dan lainnya boleh pulang membawa gandum untuk keluarga kalian yang kelaparan. Bawalah adik bungsu kalian kepadaku. Dengan begitu kalian membuktikan bahwa kalian dapat dipercaya, sehingga kalian tidak akan dihukum mati. Saudara-saudara Yusuf pun setuju dan melakukannya. Tapi di sini juga diingatkan juga, Yusuf ada berkata gini, dia tuh adalah orang yang aku takut akan Tuhan dan aku akan melakukannya. Jadi apa yang aku akan katakan itu kepada kakak-kakaknya, bahwa dia akan melepaskan kalau adiknya Benyamin dibawa untuk memperlihatkan kepada Yusuf. Dan Yusuf bilang gini, aku takut akan Tuhan dan aku akan melakukan apa yang aku katakan itu. Teman-teman, berusahalah untuk hidup semakin sesuai dengan Allah Bapa di surga. Mau taat, mau setia, dan itu adalah hidup hormat dan takut akan Tuhan yang kudus. Kita tahu apa yang Yusuf juga mengalamin. Kita barangkali nggak mengalamin apa yang seperti Yusuf alamin, tapi kalau ada pun kita mengalamin di hidup kita, kita percaya kalau kita sungguh-sungguh mau taat kepada Tuhan dan mau ada roh takut akan Tuhan dan menjalani hidup ini dengan tidak bersungut-sungut, tapi dengan sungguh-sungguh, pasti Tuhan akan tolong. Saya ingat sama Brother David King dulu, waktu kita sama-sama, kita dua-duanya ada masalah juga, dan kita sering berdoa gitu, dan sungguh alangkah baiknya Tuhan mendengar doanya Brother David dan juga mendengar doa saya, doa-doa yang Tuhan, kita saling mendoakan. Tadi seperti yang Ibu juga saksikan, luar biasa itu benar kalau kita sungguh-sungguh hati kita mau melekat kepada Tuhan dan kita berharap kepada Tuhan, kita beriman kepada Tuhan, Tuhan pasti mendengar doa-doa kita. Apapun juga masalah kita, soal kesehatan, soal keuangan, soal pernikahan, soal perselisihan, amarah, Tuhan sanggup. Ini adalah yang tadi saya kasih lihat perumpamaan yang semuanya dari firman Tuhan, dan yang tadi adalah hal Yusuf. Yang teman-teman jangan khawatir, Yusuf melakukan kasih, dia kalahkan kejahatan dengan kebaikan, dia tidak balas dendam. Kalaupun ada orang-orang yang menyakiti kita, ya sengaja, tidak sengaja, walaupun orang itu dekat, kita harus mengasihi mereka. Bukan hanya mengampuni mereka, memaafkan mereka, tapi mengasihi mereka. Itu contohnya tadi Ibu Juli dan Pak Lukas, dan juga itu adalah yang contohnya Yusuf. Dia bukan hanya lip service, bukan hanya dari hatinya, tapi dia melakukannya, kasih itu. Dan kakak-kakaknya bisa semuanya dan keluarga besarnya semuanya bisa tinggal di Goshen dan semuanya bisa diselamatkan itu. Yang keenam, belajarlah mengasihi saudara-saudara seiman. Ya. Itu adalah yang seperti Yusuf tadi ya. Yang ketujuh, Tuhan mengingatkan juga, nyatakanlah kasih kepada semua orang dengan perbuatan. Saya diingatkan mengenai Yunus, teman-teman. Kita tadi diingatkan mengasihi Tuhan bukan hanya untuk sesama tubuh Kristus, itu lebih-lebih, tapi juga harus mengasihi sesama manusia. Itu adalah perintah firman Tuhan. Dan saya diingatkan di sini mengenai ceritanya Yunus. Niniwe, saya baca aja supaya kita ini. Niniwe percaya kepada Tuhan dan bertobat. Yunus 1 ayat sampai 3. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Demikian,
Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku, kepada Tuhan. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus, kepada kita juga. Untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanannya, lalu berseru. Dengar baik-baik teman. 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggal balikan. 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggal balikan. 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggal balikan. Maksudnya dihancurkan oleh Tuhan. Orang Niniwe percaya. Teman-teman bisa pikirkan. Cuman Yunus tuh suruh disampaikan itu. 40 hari lagi itu apa? Niniwe akan dihancurkan. Ke seluruh Niniwe. Dan orang-orang Niniwe bisa percaya. Kita juga apa? Gimana gitu? Yang sudah ada kuasa firman dan ada kuasa Roh Kudus. Berani gak kita gitu? Tapi dalam kuasa dan kasih dan sukacita Roh Kudus. 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggal balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya dan ditanggalkan jubahnya. Diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu, sapi dan kambing, domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah Bapa, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya dan bernyala-nyala itu. Sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangnya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Allah bisa menyesal luar biasa ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat. Maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangnya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Ingat Indonesia teman-teman, ingat pulau-pulau, ingat Aceh, ingat juga yang di mana Banten, ingatlah di Indonesia. Ingat, masih banyak orang di Indonesia yang masih belum mengenal Tuhan. Lakukanlah dengan kuasa, kasih, dan sukacita Roh Kudus. Beritakanlah firman dengan hikmat dari Tuhan, pengertian dari Tuhan, dan kasih dari Tuhan. Tuhan ingatkan Yunus, bagaimana kita. Yunus 14, bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpendudukan lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Indonesia 275 juta orang, masih banyak. Kita nggak boleh paksa mereka untuk percaya. Kita hanya bisa menyampaikan kasih Yesus Kristus.
Dan saya percaya FGB Men LOF akan dilengkapi Tuhan, diteguhkan, dikuatkan, dikokohkan Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Dan banyak mujizat akan terjadi. Tuhan akan pakai FGB Men dan juga LOF dan keluarga dengan karunia-karunia Tuhan, dengan kuasa, dengan kasih, dan sukacita Tuhan Yesus Kristus. Sukacita Roh Kudus. Dan mereka akan lihat, dan mereka akan mau tahu seperti apa yang Ibu Julie tadi, tidak mau ke gereja, benci orang-orang Kristen. Tuhan bisa membalikan semua itu. Dan Tuhan bisa pakai FGB Men di marketplace dan LF juga. Haleluya. Sebentar lagi. Maukah kita beritakan kebenaran Tuhan, menyampaikan isi hati Tuhan kepada sesama manusia. Karena Tuhan mau supaya semua orang diselamatkan. Sebentar lagi Pak ya. Bisakah kita, dan kita diingatkan, bisakah kita mengampuni istri kita, anak kita, orang tua kita, sahabat kita, orang kantor kita, teman sepelayanan kita, ataupun antara FGB Men, LOF. Bisakah kita mau bukan hanya mengampuni, tapi kita bisa mengasihi apa yang dilakukan Ibu dan juga Bapak luar biasa. Saya itu hanya dari Tuhan. Roma 5 ayat 5. Kalau kita Tuhan pimpin, Roh Kudus pimpin, pasti Tuhan itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan kita semua sekarang yang ada di sini, kita menerima kuasa Roh Kudus itu. Dan pasti Tuhan akan menolong kita untuk pemulihan, apakah itu yang restorasi secara, dan ada revival di keluarga, juga di chapter-chapter, dan juga saya percaya di kantor, itu bisa terjadi. Itu terjadi dalam keluarga saya, di mana juga tadi apa yang Ibu alamin, saya juga pernah alamin, dan juga bukan hanya itu aja, di kantor juga Tuhan pulihkan, juga antara dulu Papa dan itu sempat pecah bisnis, sampai hampir 20 tahun ke pengadilan, tapi puji Tuhan, Tuhan sudah pulihkan semuanya, Tuhan sudah mempersatukan kita, dan kita bisa baik-baik, dan kita bisa saling mengasihi sampai saat ini. Dan bukannya saling menolong juga gitu. Itu adalah kasih yang dari Tuhan. Hanya Roh Kudus yang bisa menolong kita, kasih Yesus Kristus. Dan yang terakhir ya Pak, saya baca aja. Teman-teman, lakukanlah kasih, karena kasih itu dari Tuhan. Kalau kita tidak mengasihi, tidak mau mengampuni, tidak memaafkan, bagaimana Tuhan bilang, aku bisa memaafkan, gitu, bisa mengampuni. Itu ada di doa Bapa kami, juga ada di 1 Yohanes. Kalau kita tidak bisa memaafkan orang, tidak mau tidak memaafkan ya, sungguh tidak mau mengasihi juga. Sedangkan Tuhan Yesus Kristus saja bilang di firman-Nya di Matius 5:4-48 untuk mengasihi musuh kita. Istri kita bukan musuh kita. Dia adalah seperti apa Yesus bilang, kasihlah istrimu seperti Yesus Kristus. Yesus mengasihi umatnya gitu. Anak-anak kita gimana gitu. Bagaimanapun mereka nakal atau apa, berdoa. Pasti Tuhan sanggup tuh. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Suami atau istri ataupun juga orang tua, kakak, adik. Tuhan mau kita apa? Tadi aja Tuhan ingatkan Yunus. Bangsa itu Niniwe itu adalah bangsa yang dari kalau nggak salah Irak Iran gitu. Mereka tuh orang yang jahat sekali. Tapi Tuhan memberikan apa? Kasih karunia, compassion. Tuhan mau menyelamatkan mereka. Dan itu bukan hanya di perjanjian lama, di perjanjian baru Tuhan ingatkan orang Farisi. Karena mereka tuh tidak mau percaya, dan Tuhan bilang orang-orang, kalau nggak salah di Matius 21 itu, orang Niniwe aja mau percaya kepada Tuhan gitu, dan mereka akan menjadi
menjadi hakim nanti. Mereka akan diselamatkan dan mereka akan menjadi hakim. Mereka bukan hanya dibicarakan aja di firman, dikasih contoh aja, tapi mereka akan diselamatkan gitu. Itu orang yang jahat gitu. Nah, kita istri, anak, menantu, mertua, ataupun kekasih-kekasih kita harus bisa sungguh-sungguh mau mengasihi dan memaafkan mereka. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Full gospel, His banner over us is love. Injil sepenuhnya. Ini adalah kasih Yesus Kristus. Ini adalah penyembahan dalam kebenaran dan roh. Mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, roh tubuh jiwamu dan pikiranmu, semuanya. Dan kasihlah sesama manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Itulah firman Tuhan dan perintah Tuhan. Lakukanlah perintah itu. Hidup rukun. Karena waktu kita hidup rukun di 1 Timotius 2 ayat 8. Kita berdoa dengan tidak perselisihan, dengan tidak amarah. Hati yang kudus, tangan yang bersih. Tuhan mendengar doa-doa kita. Roh Kudus yang memampukan kita, firman yang memampukan kita. Waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sungguh-sungguh percaya, dosa-dosa kita diampuni. Tuhan, ampuni kami Tuhan, atas segala kesalahan kami, dosa-dosa kami. Tuhan, adapun segala hal atau sesuatu yang kami masih simpan ya Tuhan, yang tidak berkenan ya Tuhan, atau kebencian, perselisihan Tuhan. Roh Kudus tolong, mampukan kami untuk mengasihi orang itu, bukan hanya memaafkan, mengampuni, mengasihi, tapi mengasihi orang itu. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Jamah Tuhan setiap orang Tuhan. Dan keluarga kami Tuhan. Adapun yang tidak ada di sini ya Tuhan. Setiap FGB Men Tuhan. Kami berdoa syafaat Tuhan saat ini juga. Untuk setiap FGB Men Tuhan dan LOF Tuhan. Di seluruh Indonesia maupun di NZ ya Tuhan. Maupun internasional. Tuhan berkati mereka Tuhan. Ampuni Tuhan. Kalau ada kesalahan-kesalahan Tuhan. Ampuni Tuhan kesalahan-kesalahan kami, dosa-dosa kami. Mari kami berdoa syafaat. Ampuni mereka. Ampuni kami. Ampuni ya Tuhan. Ampuni kami, lepaskan Tuhan pengampunan Tuhan atas keluarga kami Tuhan, atas sahabat-sahabat kami, teman-teman kami Tuhan. Tuhan, Roh Kudus-Mu yang memampukan Tuhan untuk mengasihi. Untuk mengasihi ya Tuhan. Untuk mengasihi orang-orang yang bersalah kepada kami. Mampukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kepadamu Tuhan Yesus Kristus. Karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kau melepaskan kami Tuhan. Membebaskan kami Tuhan. Dari segala yang jahat. Segala kutuk tetek nenek moyang juga semuanya Tuhan. Dari segala Tuhan. Kuasa-kuasa gelap Tuhan. Belenggu dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bebas, lepas, pergi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Bukan hanya untuk kami di sini Bapa, tapi untuk teman-teman, sahabat-sahabat kami, keluarga kami tahu ya Tuhan. Berkati mereka, lepaskan mereka, tolong mereka Tuhan. Tolong mereka, sembuhkan mereka Tuhan. Sembuhkan hati mereka, jiwa mereka Tuhan. Biar roh mereka menyala-nyala di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus.
Kami kasih-Mu Tuhan sungguh luar biasa Tuhan. Tuhan, kalau Engkau bisa mengasihi ya Tuhan, Ayub Tuhan, bisa mengasihi Yunus, bisa mengasihi Niniwe Tuhan, bisa mengasihi Tuhan Yusuf Ruf Tuhan, orang Moab Tuhan, bisa mengasihi Ibu Julie Tuhan, Pak Lukas Tuhan. Kau juga Tuhan bisa mengasihi kami semua, karena Engkau sudah Tuhan sungguh luar biasa Tuhan Yesus Kristus. Kau lebih dulu mengasihi kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan kami berdoa Tuhan, setiap FGB Men, LOF dan keluarga Tuhan tinggal di dalam Kau Tuhan Yesus Kristus, di dalam firman-Mu Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam Roh Kudus-Mu. Dan biarlah firman-Mu, Roh Kudus-Mu, Engkau Tuhan Yesus Kristus tinggal di dalam kami, supaya sukacita-Mu Tuhan yang penuh, sukacita Roh Kudus, sukacita-Mu yang penuh ada di dalam kami semua, di dalam keluarga kami, di dalam kekasih-kekasih kami. Dan biarlah juga Tuhan, kuasa dan kasih-Mu Tuhan ada atas kami, di dalam kami ya Tuhan. Firman-Mu ada di dalam mulut kami Tuhan, dan di dalam hati kami. Dan kuasa-Mu juga ada di dalam kami ya Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk berkat-Mu ya Tuhan. Berkati ya Tuhan. Urapi Tuhan. Atas setiap orang Tuhan di tempat ini. FGB Men dan LOF. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Segala hormat, puji dan syukur hanya bagi apa yang kami lakukan hari ini Tuhan. Engkaulah yang sudah melakukannya untuk kami lebih dahulu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Haleluya.